Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Fahri Bike Shop. Kali ini kita akan membahas shifter. Shifter ini ya, di depan Anda ini sudah ada shifter. Berbagai macam shifter dan modelnya berbeda. Fungsi dan modelnya juga berbeda. Tapi sebelum lanjut saya akan menjelaskan sedikit. Ini shifter untuk kelas pemula, jadi untuk bagian shifter yang merek ke atas next time. Jadi kita pakai yang biasa nih, dipakai Quasar. Di sini ada drifter seri Tourne untuk RD dan FD, RD rear derailleur dan FD front derailleur. Di sini ada shifter Shimano 3x8 gabung dengan handle rem. Oke. Kemudian ini 3x8 speed model pisah, jadi tidak gabung dengan handle rem. Kemudian ada Altus M370 OM. Oke. Itu 3x9 speed. Kemudian Shimano 3x7. Yang ini modelnya sama dengan yang ini tadi. Jadi dia gabung dengan handle rem. Kemudian ada L2 12 speed kanan. Jadi kalau sepedanya di upgrade 12 speed bisa pakai ini, dan ini jualnya per piece itu 12 speed. Oke. Shifter adalah tuas yang dipakai untuk memindahkan gigi atau speed atau gear di derailleur melalui kabel. Pada sepeda ada shifter depan dan shifter belakang. Pada permulaan pemakaian shifter, untuk mengganti gigi kita harus memutuskan sendiri seberapa jauh tuas shifter ditekan untuk menggeser rantai dari JOG atau ke cok. Jadi cok itu si jumlah gigi sprocket bagian belakang. Shifter manual ini disebut dengan friction shifter. Jadi dia masih menggunakan manual, belum menggunakan kabel. Jadi ya agak ribet juga, tapi itu untuk model vintage. Dan shifter yang ada sekarang, kita cukup menekan tuas shifter sampai bunyi klik untuk memindahkan gear, yang disebut dengan index shifter. Nah, ini semua modelnya index shifter. Sangat memudahkan pesepeda, seperti menekan tombol dengan jempol atau telunjuk, dan bisa dilakukan dengan cepat dan berulang-ulang. Nah, jadi di saat kita ketemu jalanan yang tidak lurus, kita bisa menyesuaikan pada tuasnya itu, entah itu untuk mengganti CRD dengan sprocket yang lebih besar, atau jalanan lurus untuk sprocket yang paling kecil itu. Kemudian ada kabel shifter. Nah, kabel shifter dan kabel rem. Nah, di sini akan menjelaskan juga tentang kabel shifter dan kabel rem. Karena walaupun bentuknya sama, sekilas tampak sama, tapi intinya sangat berbeda karena dari fungsi dan materialnya juga berbeda. Kabel shifter dan kabel rem adalah dua jenis kabel yang berbeda. Kabel rem ukurannya lebih tebal 1,5 mm sampai 1,6 mm. Sedangkan kabel shifter tebalnya 1,1 sampai 1,3 mm. Nah, itu dia. Dari luar mungkin bentuknya kelihatan sama, tetapi memiliki struktur housing atau outer plastik penutup yang berbeda. Housing kabel rem dirancang untuk kekuatan dan menahan tekanan. Sedangkan housing kabel shifter dirancang untuk kekakuan agar panjangnya tidak berubah. Nah, itu.
Jadi kabel shifter itu supaya dia si kawatnya tidak berubah. Kalau dia berubah nanti bagian si RD-nya akan terganggu, dan waktu saat digoes pasti bermasalah. Bagian rantai entah itu berbunyi semacam itulah. Kemudian kabel shifter susah untuk meler atau menyusut, sehingga lebih konstan untuk memindahkan posisi derailleur. Nah itu tadi, sangat tidak disarankan untuk mengganti-ganti kabel shifter dengan kabel rem dan sebaliknya. Nah itu, jadi jangan sampai kebalik. Di sini juga saya akan memberi gambar, sedikit memberi gambar perbedaan antara kabel rem dan kabel shifter. Oke, sebelah sini. Oke, itu dia. Oke, sebelum lanjut, saya juga akan memberikan tips cara mengganti kawat shifter. Jadi kalau sepeda jenengan pada saat memindahkan gigi atau derailleurnya terasa agak berat untuk mendorong bagian ini. Nah, itu biasanya pada bagian kawatnya berkarat di dalam housing kabel atau outernya itu. Lebih baiknya diganti dua-duanya, housingnya atau kawatnya, jadi supaya untuk tekanan atau tarikannya lebih maksimal. Karena kalau di sini sudah bunyi truk tapi sampai RD-nya nggak maksimal, nanti akan terganggu. Yang tadinya sekali klik langsung naik jadi agak tersendat gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti kawat itu. Nah, oke. Pertama kita ganti si drifter ini. Nah, kalau sepeda jenengan sepeda balap atau road bike atau gravel, nah ini ada tutorialnya. Oke. Pertama kita siapkan dulu kawatnya. Di sini ada, nah ini dia. Ini untuk rem bagian drifter. Ini remnya, dan ujungnya pastikan cari yang model seperti ini. Karena untuk drifter, kalau modelnya kotak atau modelnya kayak untuk sepeda MTB, nanti dia akan terganggu untuk bagian seperti ini nih. Oke, dia ada dua untuk kiri dan kanan, untuk depan dan belakang. Kemudian ada kabel shifter atau kawat shifter. Kawat shifter. Kawat shifter pada umumnya nggak apa-apa, memang satu ukuran ya. Oke. Sebelum itu kita agak geser dikit. Nanti semuanya saya akan tutorialkan. Jadi tonton terus sampai habis biar nggak salah paham. Oke, kita cek dulu drifternya. Nah, ini drifter seri Tourney ya. Jadi dia agak sedikit berbeda. Sudah tahu kan, atau belum tahu? Jadi untuk menaikkan bagian memindah bagian sprocket atau COG tadi, cok itu pada bagian rem ini. Dia posisinya untuk memindahkan bagian paling besar, mulai dari kecil paling besar, dari mulai yang kecil sampai yang paling besar, itu pada bagian ini. Jadi tekan terus. Nah, itu. Dan untuk menurunkannya dari besar ke kecil, dia di bagian ini untuk seri Tourney. Seperti itu. Oke. Ini Tourney 8 speed. 7 6 5 4 3 2. Oke. Kemudian kita cek pada bagian dalam. Nah, ini dia. Bagian dalamnya seperti
seperti ini. Oke. Pertama kita akan pasang remnya dahulu. Nah, ini untuk pada bagian kanan ini. Jadi modelnya seperti ini nanti. Oke, sebelah kanan itu untuk pada umumnya pada bagian rem depan. Kita pasang rem depan dulu. Untuk memasang rem ini, nah kita masukkan ke sini, nanti tembusnya ke bagian sana itu. Nanti ada apa? Diameter lubang kecil itu nanti tembusnya ke sini. Oke. Langsung kita coba. Oke. Dan harus telaten ya. Kalau nggak telaten dan sabar ya nggak jadi seperti itu. Terus sampai dia itu setelah keluar baru bisa kita tarik. Nah seperti itu. Nanti dia fungsinya seperti ini untuk menarik. Oke, itu dia. Kemudian bagian shifter untuk memindahkan sprocket bagian belakang. Kita ini kawat shifter. Untuk kawat shifter dia melalui sini, daerah sini. Sudah kelihatan? Itu dia. Memang nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau dengan langsung gini agak kelihatan. Oke, langsung kita cek, langsung kita tes drive. Dan dia langsung, nah itu dia. Ada lubang seperti itu. Jadi memang harus telaten ya. Nah, itu dia. Dari sini menuju ke sana. Terus sampai ujung. Dan ini nanti ada housingnya juga. Nanti bisa langsung dipasang di sepeda jenengan. Oke, seperti itu. Sip. Oke, ini untuk bagian kanan. Dan bagian yang sebelah kiri sama seperti tadi. Bagian rem ini untuk sebelah kiri untuk rem belakang dan untuk FD. Bagian kawat remnya untuk FD. Kalau itu tadi untuk RD. Oke, dia sama seperti yang bagian tadi. Jadi kalau Anda bingung, itu tadi penyebabnya karena waktu memindah agak kurang pas, bagian RD nya tidak mau memindah dengan pas. Jadi itu biasanya kendalanya kalau RD nya masih baik, fungsinya masih baik, bisa dicek bagian kawat shifter ini dan housingnya gitu. Ini akan saya tutorialkan gimana cara mengganti si kawat shifter itu.
Untuk penggantian tidak mesti harus beberapa bulan atau beberapa tahun. Kalau pakai yang merek Shimano kemungkinan agak awet, agak lama. Tapi kalau yang merek biasa kawatnya ya paling tergantung pemakaian juga sih. Kalau misalkan ada yang waktu memindah si gear rasionya ini tidak pas dengan si RD nya itu, nah itu boleh dicek juga seperti itu. Oke, sudah terpasang bagian remnya. Kemudian nah kita pasang kawat shifternya. Shifter sama seperti tadi, kita masukkan dari sebelah sini. Oke, oke. Sip. Oke, ini kita pinggirkan dahulu. Itu dia tadi cara mengganti drifter. Mungkin seri Tourneo ini yang tadi itu model klasik ya. Jadi kalau untuk model-model kayak Sora atau mungkin yang lebih serinya lebih sai atau yang di atasnya, dia untuk menurunkan bagian apa namanya sprocketnya itu dia pada bagian remnya juga, tapi cuma sekali tek. Kalau untuk menaikkan kan 2 kali tek gitu, biasanya seperti itu. Oke, kemudian kita akan memasang L2 12 speed. Nah, L2 ini agak berbeda ya. Biasanya kan kalau untuk menaikkan memang sama pada bagian bawah ini, mendorong. Tapi kalau untuk menurunkan gear yang paling besar ke bawah, nah dia ke depan. Kalau biasanya kan ke belakang, kalau ini ke depan gitu kalau L2. Oke, langsung saja. Jadi dia pada bagian ini. Oke, cek. Nah ini dia, itu dia. Nanti akan tembus ke sini untuk menyetel ketegangan pada saat menyetel si RD tadi nanti. Oke, kita pasang kawatnya. Oke, ini dia kawat shifternya L2, kawat shifter L2. Ini memasangnya agak cukup mudah. Nah, pada bagian itu kita masukkan dan tembus sampai sini. Oke, terus ditarik. Oke, coba kita cek dulu ya. Ini ada 12, ini udah paling bawah. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
2, 1. Oke, sip. Kemudian kita turunkan dari atas ke bawah. Nah, ini dia tadi sudah saya jelaskan, dia mendorongnya ke depan. Oke. 12 1 ya, sorry. 1, dan ini yang paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sip. Kemudian kita tutup lagi seperti itu. Itu untuk yang LTU. Oke, kemudian nah ini kita pasang pada atus. Nah ini sudah saya pasang. Kenapa? Memang sudah terpasang. Ini nanti saya akan menjelaskan sama dengan ini, cuma beda 1 speed aja. Ini 9, ini 8, sama-sama model terpisah. Oke, ini saya simpan dulu. Oke. Kalau auto terpisah ini, nah ini kan dia di bagian ini. Bagian ini dan bagian itu tuh kelihatan tuh. Nah itu. Oke, coba kita pasang 1 sampai 9 speedan dulu bagian RD. Dan membukanya kita akan menggunakan dray atau obeng plus. Oke, ini dia untuk mengunci bagian ujung kawat jepit. Kemudian kita buka juga pada bagian FD, front derailleur. Itu dia tuh. Oke, barangnya kecil memang, jangan sampai hilang. Kemudian kita pasang kawatnya. Oke, ini kawatnya. Sip, kita pasang pada bagian RD dahulu, yaitu 3x9. Oke, yang tadi barang kecil itu kita buka, kita masukkan dari sebelah situ. Oke, sudah kelihatan. Tuh ada diameter kecil itu, kita masukkan sampai tembus ke sana. Nah, nanti dia masuk pada bagian housing atau outer, terus sampai ujung. Oke, jadi nanti modelnya seperti ini di sepeda. Di sini handle rim. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kemudian 1, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sip, aman. Kemudian kita pasang kembali, jangan sampai lupa. Supaya apa? Supaya tidak melorot seperti ini. Oke, kita pasang ini.
Oke, kalau jadi sepeda jenengan kalau misalkan ada salah satu di shifter ini boleh nonton ini dengan seksama. Oke, kemudian bagian FD atau front derailleur sama seperti pada bagian RD tadi. Ini dia. Oke. Kemudian FD ini paling maksimal 3 ya, karena dia pada bagian goes atau kayuan sepeda, jadi untuk memindahkan si crank gitu. Oke, ini pada bagian kiri seperti itu. Tiga, dua, tuh, oke, sip. Kemudian, nah ini kita membahas yang bagian gabung atau shifter dengan handle rem bergabung. Pertama kita akan memasang yang 3x8 dahulu. Ini dia. Ini untuk pada umumnya untuk menaikkan pada bagian gear belakang dari kecil ke atas atau paling besar. Ini untuk menurunkan gear paling besar ke paling kecil. Oke, dan ini ada sedikit perbedaan. Nah ini dia perbedaannya. Untuk bagian RD dia tidak ada setelan, setelannya di bagian RD nya. Kalau untuk FD dia di sini setelannya, ketegangannya. Nah, seperti itu. Nah ini bedanya dengan yang tadi itu, yang apa namanya, bagian pisah handle rem dengan shifternya. Kalau ini kita membuka baut pada bagian ini. Oke. Itu dia baut ada 2 ini. Kita buka. Oke. Menggunakan tray plus. Hati-hati jangan sampai hilang bautnya. Seperti ini bautnya sangat minim sekali atau kecil. Itu bautnya. Oke, ini dia pada bagian dalam shifter gabung. Cara kerjanya seperti mengindah tuas. Itu deh. Oke, gimana cara pasangnya? Oke, sebentar. Kita mengambil kawat shifternya. Kawat shifter. Oke, kita pasang bagian RD. Nah, ini dia. Nah ini di sini kan dia kan arahnya ke sini tuh nanti. Si ini nanti housing ini untuk mengikat supaya tidak membrudul si kabel kawat shifternya.
kita masukkan dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Oke. Kalau agak susah bisa dibantu dengan tray tadi. Seperti ini. Itu dia, seperti itu. Terus sampai ujung. Sampai ujung. Nah, tuh. Sip, seperti itu. Coba kita tes. Dia akan menarik pada bagian ini. Ini posisinya ini 8 speed, ini sudah di 8. Kemudian kita turunkan 7, 6, dia agak ketarik, tandanya normal. Tadi sampai 6 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kemudian ini sudah di posisi 1, di posisi yang paling atas atau gear yang paling besar. Kemudian kita turunkan gear yang ke paling kecil dari mulai yang paling besar. Ini posisinya nomor 8. Sudah 8 ini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip, aman. Kemudian kita pasang kembali, jangan sampai lupa tadi baut itu ya. Dan fungsi sing merah ini untuk ini ada speednya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sip ya. Kemudian kita kencangkan lagi. Oke, seperti itu. Gitu juga sama dengan ini. Dia membuka bautnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita pada bagian itu. Ini kita simpan dahulu. Nah, ini yang 3x7 speed. Oke, ini modelnya agak cembung, agak gemuk, tapi untuk kualitasnya cukup baik. Dan ini 3x7 speed Shimano model gabung. Dan ini berbeda dengan tadi. Kalau ini tidak membuka pada bagian sini, tapi pada bagian sini atau pada bagian kayak apa namanya, RD pisah tadi itu, LTU atau Altus tadi, dia dari sini. Kita congkel penutupnya seperti itu. Oke, kemudian kita pasang kawatnya. Oke, ini dia kawatnya. Nah, itu kelihatan tuh, ada titik putih. Nah, itu dia. Nanti yang akan langsung kita masukin, set, tembus ke sini pada bagian housing atau outernya. Oke.
Oke, kemudian kita pasang tadi karet penutupnya sampai benar-benar rapat. Belum rapat bisa seperti itu. Oke, coba kita cek. Nomor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sip. Itu dia tutorial mengganti kawat shifter. Nah, untuk harganya boleh ditanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi nomor ini. Oke, sip. Sementara seperti itu dulu penutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.